Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Mister minta Alicia Supranata, pimpin kita dalam doa. Alicia Supranata, bisa aktifkan audiomu? Ya, besar. Oke, pimpin kita dalam doa, nak. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, Tuhan, berkati kami, berikan kami pintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang kami pelajari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu ya, amin. Amin. Oke, thank you, Alicia. Oke, hari ini Mister tidak memberikan kalian materi yang baru, tetapi Mister memberikan kalian tugas, ya anggaplah ini tugas projectnya kalian, gitu ya. Nah, terakhir di pertemuan kita itu adalah kalian membuat tentang, Mister menjelaskan kalian tentang bagan pelaku ekonomi, ya. Mister akan share dulu bagannya. Oke, nah ini bagannya, ya. Jadi yang biru, oke, menunjukkan hubungan antara misalnya biru yang rumah tangga konsumen dengan pemerintah, gitu ya. Berarti ini hubungannya antara rumah tangga konsumen dengan pemerintah, yaitu rumah tangga konsumen karena tanda panahnya ke pemerintah, berarti rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Oke, rumah tangga konsumen ke pasar input, dari pasar input ke rumah tangga produsen, berarti ini hubungan rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Jadi garisnya rumah tangga konsumen ke pasar input ke rumah tangga produsen. Nah, ini sudah Mister jelaskan di pertemuan terakhir kita, gitu ya. Nah, untuk hal ini ada pertanyaan atau tidak? Karena tugas kalian berikutnya adalah berhubungan dengan bagan ini, gitu ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan chat Mister atau kalian aktifkan audio kalian mungkin, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan juga chat Mister bahwa sudah jelas Mister, gitu ya. Oke. Gimana? Sudah jelas atau belum? Oke, ini ada Mister, apa boleh jelasin yang arah sebaliknya? Contohnya kalau kanan menawar atau kiri meminta dan lain-lain. Oke. Mister akan jelaskan ke arah sebaliknya, gitu ya. Nah, ini rumah tangga konsumen, pasar input, setelah itu rumah tangga produsen. Benar ya? Garis yang biru ini. Jadi rumah tangga konsumen ke pasar input, ke rumah tangga konsumen. Ini artinya rumah tangga konsumen melakukan penawaran faktor produksi ke rumah tangga produsen. Nah, kalau garisnya ini biru garis, kalau rumah tangga produsen merah ya. Nah, garis merahnya arahnya adalah rumah tangga produsen, pasar input, setelah itu rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga produsen, pasar input, rumah tangga konsumen, maka hubungannya akan berbeda, gitu ya. Jadi rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi kepada konsumen, rumah tangga konsumen. Jadi kalau garis panahnya ini kan dari konsumen ke produsen, garis panahnya ke pasar input, dari pasar input ke rumah tangga produsen. Kalau dibalik garis panahnya, rumah tangga produsen ke pasar input, ke rumah tangga konsumen, gitu misalnya, berarti rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi ke rumah tangga konsumen. Atau rumah tangga produsen melakukan pembayaran atas penggunaan faktor produksi terhadap rumah tangga konsumen. Nah, pembayaran tuh baik itu berupa sewa kah, gaji kah. Jadi rumah tangga produsen melakukan pembayaran atas penggunaan faktor produksi terhadap
yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya ambil contoh yang lain, rumah tangga konsumen ke pasar output, ke rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga konsumen, garis panahnya ke pasar output, setelah itu garis panah berikutnya ke rumah tangga produsen. Berarti rumah tangga konsumen melakukan permintaan barang dan jasa tertentu terhadap produsen. Rumah tangga konsumen melakukan permintaan barang dan jasa tertentu terhadap rumah tangga produsen. Atau rumah tangga konsumen melakukan pembayaran. Rumah tangga konsumen melakukan pembayaran. Ya, pembayaran atas penggunaan barang dan jasa yang dimiliki oleh produsen. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, 2 contoh misal sudah berikan. Oke, ada lagi pertanyaan. Ingat lo ya, ini pertanyaan di temanmu di kelas 8 yang lain. Mister, berarti kalau ke kanan tuh penawaran, kalau ke kiri itu permintaan. Belum tentu loh ya. Jadi tergantung perannya. Garis tanda panah itu menjelaskan hubungannya. Entah itu permintaan, entah itu penawaran, ya. Jadi terserah. Supaya nggak salah gitu ya. Karena di kelas yang lain itu ada yang bilang, oh kalau ke kanan itu, pokoknya tanda panah ke kanan berarti penawaran, tanda panah ke kiri berarti permintaan. Itu salah. Garis ini hanya menunjukkan hubungannya saja. Oke, yang lain? Oh ini ada lagi, Mister, kalau masyarakat ke luar negeri, ke pasar input itu bagaimana, Mister? Oke, kalau dia garisnya seperti ini, masyarakat luar negeri, garis tanda panahnya adalah ke pasar input, setelah itu ke rumah tangga produsen. Pasti kan yang jadi masyarakat luar negeri menyediakan atau menawarkan faktor produksi yang dimilikinya untuk digunakan oleh rumah tangga produsen. Oke, jadi masyarakat luar negeri menawarkan faktor produksi yang dimilikinya untuk digunakan oleh rumah tangga produsen. Mister, kalau garis tanda panahnya berubah, jadi rumah tangga produsen, pasar input, dari pasar input ke masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga produsen, pasar input, setelah itu rumah masyarakat luar negeri. Garis tanda panahnya berubah gitu ya. Oke, tanda panahnya berubah gitu ya. Jadi dari rumah tangga produsen ke pasar input, dari pasar input ke masyarakat luar negeri. Oke, nah ini berarti rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi terhadap masyarakat luar negeri. Oke, tunggu dulu ya sebentar anak-anak. Oke, Mister ulang ya. Tadi trouble di flash disknya, Mister pindahin dulu datanya. Oke, tadi kalau Mister kasih contoh, rumah tangga produsen ke pasar input, dari pasar input ke masyarakat luar negeri. Berarti rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Atau rumah tangga produsen melakukan pembayaran atas penggunaan faktor produksi yang disediakan oleh masyarakat luar negeri. Oke, nah ada pertanyaan lagi? Nah, itu untuk masyarakat luar negeri. Kalau sudah jelas, tolong kasih info di chat
Sudah jelas, Mister? Sudah jelas. Supaya Mister bisa lanjutkan ke tugasnya kalian, Nak. Sudah cukup jelas. Oke. Oke. Jelas. Oke, thank you. Yang lain, yang lain? Oke, jelas. Oke, sudah. Nah, ini berarti Mister akan jelaskan tugas kalian. Nah, ini adalah kelihatan ya bagan yang kosong ya. Kelihatan atau tidak? Bisa di chat Mister dong. Info kelihatan atau tidak bagan yang kosong. Mister udah share bagan yang kosong di grup. Gini ya. Oke, kelihatan Mister. Oke, sip. Nah, ini adalah bagan yang kosong. Kalian bisa lihat di Moodle-nya kalian. Ya, kalian bisa lihat di Moodle-nya kalian bagan ini gitu ya. Nah, tugas di Moodle kalian judulnya itu adalah tugas bagan pelaku ekonomi di sana gitu ya. Nah, dari bagan ini Mister minta kalian menggambar atau menambahkan 5 hubungan. Ya, 5 hubungan. Oke, 5 hubungan. Terserah mau dari misalnya dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dari pasar input ke rumah tangga produsen. Terserah. Jadi hubungan itu dari dua pelaku, misalnya rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, ya melalui pasar input atau melalui pasar output, silahkan. Pemerintah ke rumah tangga produsen, pemerintah ke rumah tangga konsumen, atau rumah tangga konsumen ke pemerintah, silahkan. Masyarakat luar negeri ke rumah tangga produsen, silahkan. Bebas. Yang terpenting adalah kalian menggunakan bagan ini, kalian membuat 5 hubungan dan jelaskan hubungan tersebut. Nah, kalau kalian tidak bisa memberikan misalnya seperti yang Mister contohkan dengan warna yang berbeda, oke, kalian bisa menggunakan angka. Misalnya kayak Mister ambil contoh yang tadi, rumah tangga konsumen, pasar input, rumah tangga produsen. Nah, ini Mister kasih tanda 1 gitu ya. Nah, jadi nanti di penjelasannya nomor 1 itu adalah rumah tangga konsumen melakukan melakukan penawaran, ya, melakukan penawaran atas faktor produksi yang dimilikinya kepada produsen. Nah, itu nomor 1 jadinya, gitu. Nah, nomor 2 gitu, misalnya dari pemerintah ke pasar input, setelah itu ke produsen. Nah, itu nomor 2. Jadi pasar input dan pasar output ini bukan pelaku ekonomi. Ingat ya, pasar input dan pasar output ini bukan pelaku ekonomi, tetapi dia pasar yang mempertemukannya. Jadi yang dikategorikan hubungan antar dua pelaku ekonomi adalah misalnya rumah tangga konsumen ke pemerintah, rumah tangga produsen ke pemerintah. Nah, rumah tangga konsumen kalau kamu mau ke produsen, ini tergantung kamu, mau lewat pasar input atau mau lewat pasar output. Nah, itu kamu harus gambarkan. Jadi 5 hubungan, terserah mau rumah tangga konsumen ke pemerintah, dari pemerintah ke rumah tangga konsumen, itu sudah 2 hubungan. Oke, dari pemerintah ke rumah tangga produsen ke pemerintah, itu juga sudah 2 hubungan. Tapi ingat, 1 garis itu menunjukkan 1 hubungan. Oke, bisa dipahami. Jadi bagan ini kamu bisa lihat di Moodle-mu. Ya, bagan ini bisa dilihat di Moodle-mu, atau kalian mau gambar sendiri terserah. Nah, pengumpulannya kalian bisa foto, bisa kalian gunakan bentuk PDF, silahkan. Oke. Nah, kalian mau gambar ulang ini di kertasnya kalian, setelah itu kalian foto penjelasannya. Yang terpenting Mister ingatkan, kalau kalian foto, tolong foto dengan jelas, dalam artian supaya tidak seperti tugas yang terakhir, ada beberapa anak yang Mister Japri, itu tugasnya terpotong. Jadi dia foto lengkap jawabannya 5, tapi Mister nggak bisa baca nomor 1 tuh jawaban keseluruhannya Mister nggak bisa baca gitu. Ya, jadi tolong lengkap. Ya, untuk foto tuh lengkap dalam artian kelihatan seluruhnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya kalian? Ini dikumpulkan terakhir adalah minggu depan, Senin minggu depan,
tanggal 8. Nah, sekarang kalian sudah mulai bisa mengerjakan. Nah, kenapa Mister bilang kalian sudah bisa mengerjakan? Supaya ada waktu kurang lebih 30 menit. Kalau kalian ada pertanyaan, Mister standby gitu ya, 30 menit di sini. Oke, kita kan sampai jam 9 ya. Jadi silakan dikerjakan, Mister akan tetap share gambar ini. Silakan langsung dikerjakan, hasilnya ingat di-upload di Moodle-nya kalian. Sudah ada tempatnya yaitu tugas bagan pelaku ekonomi. Nah, tinggal di-upload di sana. Ingat 5 hubungan ya, 5 hubungan. Jadi 5 garis yang kalian harus jelaskan ke Mister. Ingat garisnya juga dikasih tanda panah supaya Mister bisa cek tugasnya kalian benar atau tidak. Jangan hanya garisnya aja kalian buat tapi tidak ada tanda panahnya. Makanya contoh yang Mister kan selalu ada tanda panahnya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau kalian ada pertanyaan silakan chat Mister. Nah, Mister akan balas chatnya kalian. Oke, silakan dikerjakan. Bentar ya, Mister stop share dulu, biar Mister stop recordnya dulu. Shalom anak-anak kelas 8C yang sudah siap untuk belajar. Silahkan kasih jempolnya, sekalian Miss absen. Oke, thank you Niel. Wah, Niel pertama kali ngasih jempol nih. Oke, yang lainnya baru 5 orang. Oke, ada. Hai Ridas. Oke. Kristo, Jam sudah. Gilang, Kiansan, Alexis, Kennedy, Gaby, Kristo. Silahkan kasih reaksi. Oke, Alisa. Oke. Oke, Gaby. Alexis. Silahkan kasih reaksi. Alicia, Alisa. Oke, Steven. Ya, Alisa. Oke, thank you. Berarti semua sudah lengkap. Ada 1 orang yang belum bergabung. Harusnya kita ber-24 ya. Ini ada 1 yang belum. Siapakah dia? Sheila mana ya? Graciela. Sheila kemana ya? Ada yang tahu? Oke, Tania. Sheila absen ya. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Ya Bapak, kami mohon kesehatan, kekuatan, semangat, kecerdasan daripada-Mu Tuhan untuk anak-anak boleh belajar dengan baik, memahami materi yang dibahas hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, untuk hari ini seperti yang Miss sudah sampaikan, kita Miss akan membahas soal-soal kuis. Jadi penyelesaian dari soal kuis, silakan kamu ingat-ingat jawabanmu apa atau kamu lihat di kertasmu jawabanmu apa. Itu satu soal pilihan ganda itu poinnya adalah 15, soal esai poinnya adalah 20. Jadi ada 4 soal pilihan ganda, 4 kali 15 adalah 60. Kemudian untuk soal esai itu poinnya 20 karena ada 2 soal, 20 kali 2 40 ya, dijumlahkan jadi totalnya 100. Oke, untuk pilihan ganda kalau salah jawab ya tidak ada poin tambahan. Kalau untuk esai jawaban akhirnya salah tapi ada langkah yang benar itu tetap ada poinnya. Oke. Sekarang Miss kasih lihat dulu untuk soal yang kemarin. Mana dia? Untuk soal yang pertama, bisa lihat soalnya anak-anak.
Ini segitiga yang pertama Miss bahas ya. Segitiga yang panjang sisinya 12, 15, dan 20 cm merupakan jenis segitiga. Ya, jenis segitiga apa dia? Ada yang mau menjawab? Jenis segitiga apa? Oh, oke. Sheila sudah bergabung. Oke, Sheila, tidak apa-apa. Tumpul, ya betul tumpul. Caranya tahu ini adalah segitiga tumpul gimana? Gimana caranya tahu bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul? Dengan menghitung kuadrat dari setiap sisi. Ya, menghitung kuadrat dari setiap sisinya. Jadi itu kalau itu kan panjang sisinya 12. Ya, untuk yang nomor 1, 12, 15, 20 ya. Apakah 20 pangkat 2 itu lebih dari atau kurang dari 12 pangkat 2 dijumlahkan dengan 15 pangkat 2? 20 pangkat 2 kan 400 ya. Lalu 12 pangkat 2, 144 ditambah 225. Ini dijumlahkan 369. Dengan 400 yang mana lebih besar angkanya, nilainya 400. Karena C pangkat 2, ini kan C pangkat 2 ya, lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka dia adalah segitiga tumpul. Ya, itu pembuktiannya. Ya harus dihitung, nak. Jangan asal jawab siku-siku gitu. Siapa tahu bukan siku-siku ya kan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang akan Miss bahas adalah tentang jarak kedua titik. Jarak dari dua buah titik. Titik A dan titik B. Ini ya, kelihatan soalnya anak-anak. Titik A 1,5 koordinatnya, titik B 4,9. Jarak titik A ke titik B adalah, ada yang jawab 25. 5 harusnya ya, karena diakarkan dulu nak. Ya 5 satuan. Kalau udah sampai dapat 25 itu belum selesai. Satu langkah lagi perlu diakarkan. Ya, jadi jawabannya harusnya adalah 5 satuan. Jadi itu yang nomor 2. Titik A koordinatnya adalah 1,5, titik B 4,9. Kalau mau cari jarak, cari selisihnya. Nah, tipsnya yang gampang, ini kita tulis bersusun saja dari yang bilang jarak A ke B boleh A-nya di atas atau B-nya di bawah, di atas juga boleh ya. Miss pakai yang B-nya di atas ya, 4,9 lalu dikurangi 1,5. Nah, ini kasih garis aja, kan ini yang komponen X-nya angka 4 dan angka 1. Komponen Y-nya angka 9 dan 5, itu dikurang. 4 kurang 1, 3. 9 kurang 5, 4. Nah, ini jadinya jarak AB sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini setelah dicari selisihnya, masing-masing dipangkatkan 2 lalu dijumlah. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, itu kan AB pangkat 2. Sekarang AB-nya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Begitu ya, harus diakarkan. Oke, bisa dipahami yang ini. Jadi cari selisihnya. Ini tipsnya, anak-anak boleh pakai pengurangan bersusun atau kamu boleh pakai yang X. Jadinya AB sama dengan akar X2. Ini X2-nya ya 4 dikurangi 1
pangkatin 2 ditambah 9 dikurangi 5 dipangkatin 2. Boleh, sama aja. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang nomor 1 dan 2 benar? Yang soal tersebut? Yang soal yang udah Miss bahas itu tentang jenis segitiga dan jarak. Siapa yang benar keduanya? Oke, Kristo. Yang lainnya? Lupa? Salah. Nih, Kennedy. Oke. Ya, Ridas. Nah, itu ya, udah tahu sekarang kelirunya di mana. Nanti ke depannya kalau ada soal berkaitan dengan hal tersebut, Miss harap kamu bisa jawabnya dengan benar ya. Karena teorema Pitagoras ini konsep untuk belajar materi selanjutnya juga. Jadi nggak berhenti sampai di sini, nyambung nih nanti pelajarannya sama materi selanjutnya. Nilainya setelah pembahasan. Nanti Miss chat satu-satu kalian ya. Oke. Nah, ini soal selanjutnya akan Miss bahas. Menentukan sisi miring dari segitiga. Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau sisi alasnya 7 cm, tegaknya 24, berarti sisi miringnya adalah 25. Kayak triple Pitagoras. Kalau ingat triple Pitagorasnya 7, 24, lagi 1, 25. Langsung aja jawab 25. Atau kamu hitung manual. Ya, caranya gunakan teorema Pitagorasnya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Berarti C sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Yaitu akar dari 49 ditambah 576. Dengan akar dari 625 yaitu 25. Ya, itu yang nomor 3. Oke. Kemudian selanjutnya persegi ABCD yang panjang sisinya adalah 15 cm. Maka diagonal persegi tersebut adalah apa jawabannya itu? Kalau suatu persegi itu kan keempat sisinya sama panjang ya. Berarti kalau alasnya yang sisi yang kalau dia dipotong berdasarkan diagonal kan membentuk segitiga. Berarti alas dan tingginya sama, yaitu 15. A jawabannya ya, kata Kristo dan Adel A. Kita cek ya. Yang nomor 4, yang namanya persegi, pasti keempat sisinya sama panjang. Anggaplah ini sama panjang ya. Jadi keempat sisinya sama panjang. 15 berarti bawahnya juga 15. Kalau cari sisi diagonal berarti sisi miring. Akar 15 kuadrat tambah 15 kuadrat. Untuk nyari C. Berarti akar 15-nya kan 2 kali ya. Berarti 2 kali 15 pangkat 2. Nah 15-nya bisa diakarin. Jadi angka 2-nya enggak. Jadi dia tetap di dalam akar. 15 akar 2. Atau kamu ingat diagonal pada persegi itu rumusnya adalah S akar 2. Sekarang S-nya berapa? Kan di sini ketahui S-nya 15. Berarti tinggal ganti S dengan angka 15. Itulah diagonal dari persegi. 15 akar 2A. Kalau di soal yang Miss tunjukkan ini jawabannya adalah A. Oke ya. Nah itu untuk soal pilihan ganda. Sudah ya untuk soal pilihan ganda. Ada yang mau ditanyakan tentang itu persegi? Mencari diagonal pada persegi? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya nak untuk soal pilihan gandanya apa ada yang ditanyakan? Kalau enggak, coba dipahami. Apa mau ditunjukkan lagi penyelesaiannya yang tadi? Nomor mana yang mau ditunjukkan? Nomor 1 tadi udah mencari jenis segitiga.
Caranya harus mengkuadratkan setiap sisi, terus untuk C kuadrat dibandingkan dengan jumlah dari A kuadrat dan B kuadrat. Apakah lebih dari, kurang dari, ataukah sama dengan. Kalau lebih C kuadratnya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, dia segitiga tumpul. Kalau kurang dari, lancip. Kalau sama dengan, siku-siku. Ya. Terus untuk menentukan jarak, carilah selisih dari kedua titik untuk komponen X dan Y yang bersesuaian. Lalu dipangkatin 2, dijumlahkan dan diakarkan. Nomor 3, mencari sisi miring pakai teorema Pitagoras. Atau kalau kamu ingat kelompok bilangan triple Pitagorasnya, bisa langsung jawab ya. Terus untuk cari diagonal persegi, S akar 2. Oke, kita lanjut ke soal esai ya. Soal esai yang pertama itu tentang ini, segitiga dengan sudut 60 derajat. Yang diketahui ada sudut C 60 derajat, sudut B siku-siku, dan garis AC 20 cm. Ini. Yang dicari tahu panjang AB. Ayo, siapa yang jawab 10 di sini? Ada yang jawab panjang sisi AB sama dengan 10? Ada yang jawab 10 akar 3? Ada yang jawab 5? 10 akar 3. Ya, yang benar 10 akar 3, nak. Oke, kita ingat kembali untuk soal esai, kalau segitiga tersebut memiliki sudut 30, 60, 90 derajat, maka angka perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, itu kan segitiganya udah tahu ya, siku-siku di titik B. Titik C-nya, di sudut C-nya itu 60 derajat. Berarti di sini, di sudut A 30 derajat. Sebentar. Nah, ini 60 derajat. Siku-siku ini 30 derajat. Nah, apa artinya 1 banding akar 3 banding 2? Sisi di hadapan sudut 30 derajat, yaitu sisi BC, itu angka perbandingannya adalah 1. Sedangkan sisi di hadapan sudut 60, itu sisi AB, akar 3 angka perbandingannya. Kalau yang di depan sudut 90, itu adalah 2. Nah, sekarang kan yang diketahui panjang AC-nya adalah 20 cm. Yang ditanya panjang AB. Nah, berarti AB per AC sama dengan angka perbandingannya dulu tulis. AB itu akar 3. AC adalah 2. Nah, baru sekarang masukkan ukuran sisinya. AC kan diketahui 20 ya, berarti AB per 20 sama dengan akar 3 per 2. Kali silang. AB kali 2, 2AB. 20 kali akar sama dengan 20 akar 3. Berarti AB sama dengan, nah ini 2-nya pindah ruas ke situ. Atau dibagi ya. Jadinya 20 akar 3 per 2. Coret. Jadi AB sama dengan 10 akar 3. Gitu ya. Ada yang udah inget dia, angka perbandingannya 1 akar 3 banding 2. Tapi pas masukkan angkanya malah dia masukkan 1 per 2. Salah ya, nak. Ini bukan 1 per 2. Jadi udah bener. Sebenarnya dia ingat angka perbandingannya, tapi dimasukkannya 1 per 2. Salah. Jadi perhatikan bahwa angka 1 itu untuk sisi di depan sudut 30. Kemudian kalau yang ini akar 3 itu untuk sisi di hadapan sudut 60. Itu maknanya ya. Lalu angka 2 itu angka perbandingan untuk di hadapan 90. Iya, ada yang lupa bagi, ada yang cuma sampai di sini 20 akar 2. Ya, Miss kasih poin. Itu enggak salah, tapi maksudnya tidak 0 poinnya, tapi dapat poin ya 15. Karena kurang dibagi 2 aja, kurang langkah terakhir.
Itu ya. Oke, kemudian ada yang memakai aturan sinus. Miss nggak tahu kamu dapat dari mana ya. Miss nggak ada ngajarin sin 60 derajat pakai kayak gitu. AB sin 60 derajat seterusnya. Enggak, anak. Kita belum belajar sampai di situ. Miss kan belum ajarin kamu trigonometri ya. Itu namanya materi trigonometri kalau kamu pakai sin, cos itu ya. Kalau belum Miss ajarin, belum tentu juga kamu bisa, memang mungkin nyari di internet ya jawabannya kali ya. Tapi kan belum tentu kasusnya sama, posisi sudutnya sama. Ya, jadi belum tentu bisa ini pakai. Ini kan ada kasus tertentunya. Ya, ini. Jadi nggak pakai itu, Nak. Ini cara yang Miss ajarkan, angka perbandingan ini yang 1 banding akar 3 banding 2 ini udah cara yang paling mudah untuk anak SMP. Ya, jadi gunakanlah ini, Nak. Miss sudah kasih tipsnya. Dari mana Miss dapat 1 banding akar 3 banding 2? Udah pernah Miss ceritakan asal mulanya, yaitu dari segitiga sama sisi yang kita bagi 2 berdasarkan garis tingginya. Jadi misalkan ini kan udah ya, itu bisa dibaca kembali di slide yang Miss upload di Drive. Silahkan itu di download. Atau di bukumu juga ada mungkin, coba dibaca-baca ya. Asal mulanya kenapa dapat 1 banding akar 3 banding 2. Oke, pakailah cara ini. Nanti kalau udah SMA, kalau udah diajarin tentang trigonometri, silahkan pakai sin sekian. Ada yang tahu sin 0 derajat atau itu berapa nilainya? Sin 0? Ada yang tahu? Kan belum Miss kasih penjelasan tentang itu ya. Sin 60 derajat, Google itu. Pakailah cara yang sudah Miss ajarkan, ya, yang kita sedang pelajari. Kalau sinus tuh belum kita pelajari, Nak, belum Miss kasih ke kalian. Itu nanti SMA. Kecuali kalian mau ada lomba yang berkaitan dengan matematika, perlu belajar trigonometri, silahkan, nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini pokok bahasan kita sampai di sini dulu, sampai angka perbandingan. Ya kalau benar pakai sinnya ternyata salah. Udah pakai sin 60 sekian, terus jawaban akhirnya salah, ya, yang mana? Ya, jadi ini dulu lah. Oke, kemudian yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 tentang jembatan ya. Soal tentang jembatan itu masih ingat? Nah, ini mungkin juga ada yang Google ya. Kalau yang Miss jelasin kemarin kan hanya satu sisi yang kiri aja. Itu jembatannya. Itu yang tinggi pilarnya 24 meter, terus diikatkan 2 tali baja di pilar tersebut. Nah, kalau yang namanya jembatan memang kan kiri kanannya ada ya. Maksudnya kan jembatan itu begini ya. Terus kalau misalnya ada pilarnya di sini, mungkin di seberang sana juga ada pilarnya. Nah, kalau yang Miss jelaskan kemarin kan yang ini aja. Yang sebelah, kita mau cari satu aja dulu, yang sebelah kiri saja. Jadi kalau ini tinggi tiangnya 24, terus jarak kedua ujung tali diikatkan pada ujung pilar, yang satunya di jembatan. Ujung tali pertama jaraknya ke pilar adalah 7 meter. Yang tali kedua 3 meter dari ujung tali pertama. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kamu cari yang pertama, tali yang kedua. Lalu ada yang sudah ketemu, tapi dikalikan 2. Mungkin kamu nyari yang sebelahnya lagi ya. Enggak ya, Miss maunya hanya satu, sebelah kiri saja dulu. Maksudnya yang sebelah sini aja dulu. Ya, untuk jembatan yang sisi sebelah kiri. Jadi, kalau yang sesuai Miss jelasin kemarin ya. Jadi cari yang pertama itu akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan, nah itu dihitung. Yang kedua, akar 24 kuadrat ditambah, nah ini dijumlahin nak jaraknya. 7 tambah 3, 10 ya. Tambah 10 pangkat 2. Nah ini nanti kamu ketemu 25, lalu akar ini adalah 26. Jumlahin, jadi jawabannya adalah 51 meter. Cukup
satu sisi saja dulu, sebelah sini ya. Nggak perlu dikali 2, Nak. Nanti kalau ada keterangannya, kalau pada dua jembatan, pada kedua sisi jembatan baru ya. Ya, 51 meter. Jadi jawabannya 51 meter ya, Nak. Tidak perlu kali 2. Sini ada yang kali 2 gitu, ada ini juga kali 2. Ya, satu sisi saja, sebelah sisi. Oke, itu ya untuk yang nomor 6, untuk esai. Ada pertanyaan? Silahkan anak-anak, ada yang mau ditanyakan, masih ingin ditanyakan, silahkan tanya. Kalau tidak, ya silahkan dicermati kembali. Kemudian Miss akan chat kalian satu persatu untuk nilainya. Adele, silahkan cek di direct message. Nilainya sudah kamu bisa lihat di chat, kolom chat. Kemudian Alexis, Alicia, Angie, Elda, sambil menunggu silakan dicermati, dibaca-baca lagi teorema Pitagorasnya yang mana yang mau ditanya ya. Aurel, ada yang lupa rumusnya, ada yang keliru menghitung, tidak masalah ya. Sekarang kan udah tahu kalau itu keliru, berarti kedepannya harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi, belajar lagi berulang-ulang supaya ingat, supaya lebih paham, latihan soal lagi gitu ya. Nanti ya remedi yang nilainya kurang dari 70, nah. Karena udah ada nilai, seharusnya kan 75 baru KKM ya, tapi ya kamu punya nilai PR yang triple Pitagoras, itu membantu. Kemudian poin kelas juga ya. Aurel udah ya, terus Kristo, mana Kristo? Kristo. Jadi yang kurang dari 70 silahkan langsung buka Moodle-nya yang udah tahu nilainya. Silahkan langsung buka Moodle, di sana ada topik teorema Pitagoras, subtopiknya remedi. Nah, langsung dibuka dan kerjakan ada 10 soal, berarti paling tidak kamu harus benar 8 supaya tuntas ya. Soalnya jauh lebih mudah daripada soal kuis, tetap tentang teorema Pitagoras ya. Edo, silahkan cek nilaimu di kolom chat. Darren dan Kristo juga, silahkan cek nilainya di kolom chat. Gaby juga harus lebih fokus ya sama kelas, sama penjelasannya Miss, karena apa yang Miss jelaskan itu yang Miss keluarkan. Ya mungkin ada satu soal yang Miss buat variasi lebih kompleks ya, tapi kan nggak semua soal Miss buat seperti itu ya. Sheila, silahkan cek nilainya di kolom chat. Alisa, ya, sama Ridas kurang sedikit itu aja Ridas, yang kurang dibagi 2 itu aja yang salah 1. Jadi berkurang 5 poin Ridas. Hampir sempurna Das. Ya, lebih hati-hati lagi, berarti lain kali lebih teliti lagi, itu artinya ya. Jerem, Noel, silahkan lihat nilainya Noel, masih ada yang Noel masih keliru, tidak apa-apa ya, yang penting udah berusaha dengan baik. Jerem juga sudah lihat nilainya, silahkan. Terus apa nih, Gilang harus belajar lebih keras Gilang. Ya, Noel tidak usah remedi nak, kan 70 nggak remedi ya. Gilang, mana Gilang nih? Gilang belajar nggak Gil? Yang dapat 100 lumayan, di sini ada sekian orang.
Kennedy silahkan cek nilainya Kennedy. Kenson juga silahkan cek nilai Kenson di kolom chat. Niel juga silahkan cek nilainya Niel. Sevilla juga kurang sedikit, ada keliru menuliskan perbandingan. Ya, nanti hati-hati lagi ke depannya ya. Stephen juga silahkan cek nilaimu. Ulan juga cek. Tania. Oke, sudah semua ya. Ada yang belum tahu nilainya? Silahkan cek di kolom chat. Kalau di kelas ini, di kelas 8C, ada 3 orang yang dapat 100. Oke, apapun nilai yang kamu dapat saat kuis kemarin itu kan hanya angka. Yang penting kamu berprosesnya ya, kamu bisa paham, benar-benar belajar, latihan soal, terus bisa memahami materi meskipun mungkin saat ngerjain kuis kurang teliti, jadi keliru, ya enggak apa-apa, ya tidak masalah. Mesti yakin kamu sudah berusaha semaksimal yang kamu bisa. Nah, untuk nilai yang masih di bawah KKM ada kesempatan untuk memperbaiki nilai ya. Silahkan dibuka moodle-nya anak-anak, sekarang juga dibuka dan dikerjakan. Masih ada waktu 30 menit untuk mengerjakan remedi, silahkan kerjakan sekarang. Untuk yang tidak remedi, silahkan free time. Ya, kamu mau ngapain silahkan. Wulan enggak? Ya. Oke, Wulan tidak remedi, Wulan dapat 70 ya. Ya, untuk semua nanti ada tugas mencari unsur-unsur lingkaran. Ya, memahami unsur-unsur lingkaran. Jadi kamu gambar sebuah lingkaran lengkapi dengan 9 unsur pada lingkaran. Silahkan cari di buku paket ataupun di LKS-nya lebih dulu apa saja sih 9 unsur lingkaran itu. Ya, untuk lebih lengkapnya tugasnya ada di Moodle, silahkan dicek Moodle-nya di bab lingkaran dan garis singgul lingkaran. Itu dikumpulnya nanti hari Kamis. Kamis pagi ya, sebelum jam 7. Oke. Sebentar, Miss cek dulu yang ya kalau misalnya bingung free time-nya ngapain silahkan itu dicari-cari lebih dulu. Jadi kan nanti nggak usah ngerjain lagi pas pulang sekolah. Jadi udah sekarang selesai ya, udah nanti benar-benar free gitu ya. Gimana Das? Tugas unsur lingkarannya itu dikumpulnya hari Kamis pagi, lagi 3 hari. Rabu kan libur ya nak? Pak Gerwesi libur. Ya oke. Boleh. Silahkan yang tidak remedi, free time, silahkan free time-nya boleh baca buku, boleh olahraga sejenak, mungkin capek deh tadi duduk-duduk ya. Kalau mau baca buku silahkan baca tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran ada 9, cari tahu kalau di bukumu nggak ketemu 9, carilah lagi satu, apa lagi satu ya unsur lingkaran itu. Ya silahkan dibaca-baca dulu. Oke boleh, mau ngerjain yang oke silahkan. Untuk yang remedi wajib buka Moodle-nya sekarang. Silahkan dibuka Moodle-nya, ayo. Yang remedi berarti ada Gilang, Darren, Alisa, Edo, kemudian Gaby, Elda, Kenson, Kristo, dan Alexis. Ya, Miss harap lebih keras lagi berjuangnya, berlatih lebih sering, sehingga bisa ke depannya lebih ini lagi ya. Di situ sebenarnya remedinya bisa 3 kali kesempatan. Cobalah kesempatan pertama ini digunakan sebaik-baiknya sehingga kalau udah kesempatan pertama tuntas kan nggak usah coba lagi gitu ya. Oke, Kenson kurang lagi dikit Kenson. Jadi sini yang sudah buka Elda, Kristo, Kenson, dan Edo. Gilang, mana Gilang? Darren, halo. Ayo buka Moodle-nya. Gilang, cek Gilang. Darren.
Darren, halo Darren. Halo Miss, lagi Iya, mau ayo buka Moodle-nya Darren. Buka topik teorema Pitagoras bagian remedi ya. Gilang, ayo Gilang, nggak ada respon nih Gilang. Alisa, ayo buka Moodle-nya. Alisa, cek. Ayo Alisa, Gilang, buka Moodle-nya dan ikuti remedi sekarang. Selesaikan hari ini ya. Sudah saya buka, Miss. Ya, oke. Gilang, ayo Gilang. Kemudian Edo sudah, sorry. Terus Gaby, halo Gaby. Ayo Gaby, buka sekarang juga supaya nggak nunggak tugas ya. Kalau bisa kerjakan sekarang, ya. Jadi nggak ada beban lagi nanti di akhir-akhir baru numpuk banyak tugasnya kan pusing sendiri ya. Marilah kita menyicil mengerjakan tugas dengan disiplin dan tepat waktu mengumpulkan ya. Gaby, halo Gaby. Halo. Gaby dan Gilang tidak merespon, sedang apakah kalian? Ayo. Alexis juga satu lagi, Alexis. Ayo. Login into your Moodle. Buka Moodle-nya nak, login dan silahkan ikuti remedi teorema Pitagoras. Ya, kamu sudah baca di kolom chat. Ya, udah buka aja ya, langsung dikerjakan nak. Belum ada masuk nih. Oke, sudah masuk Gilang, Alisa, Gaby. Alexis, mana nih Alexis? Kristo iya, yang uraian kurang dikumpul. Iya. Bisa kalau kayak gitu bisa ini Kristo. Kalau memang masalah, kali. Ayo Alexis. Oke, sudah. Oke. Darren di mana? Belum masuk Darren ke Moodle-nya. Maaf Miss, bisa baca chat nggak? Soalnya itu Moodle saya kayaknya ada error lagi gitu. Coba cek passwordnya udah benar, huruf besar, huruf kecilnya. Katanya clock-nya error lagi, padahal udah tak ganti. Oke. Mari kita kumpul dulu sejenak. Kita berdoa untuk akhiri pelajaran hari ini ya nak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran matematika. Kami mohon berikan ketelitian, berikan tanggung jawab dan disiplin kepada anak-anak supaya mereka boleh dengan disiplin dan bertanggung jawab mengerjakan juga mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya Bapak. Dan mereka juga boleh lebih memahami materi ini Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran matematika hari ini. Silahkan baca-baca bukunya tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkarannya. Kamu cari 9 unsur lingkaran dan kamu gambarkan di buku catatanmu. Berikan penjelasan di sana ya. Itu tugasnya. Hari Rabu kita libur, hari Kamis kamu kumpul tugasnya paling lambat jam 7 pagi ya. Oke, itu saja. Ingat tugas proyeknya dikumpulkan ya anak-anak. Miss kasih tahu kemarin itu paling lambat hari ini jam 7 pagi. Sedangkan di Moodle-nya memang Miss kasih buka kesempatan sampai jam 8 malam. Itu gunanya kalau ada yang belum kumpul sampai jam 7 pagi Miss masih bisa ingatkan. Gitu ya.
Oke, bagi yang belum kumpul tugas proyek Tanggram masih bisa sampai jam 8 malam. Ya. Oke anak-anak, sampai jumpa besok. God bless you. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran Bahasa Bali ini Miss mulai, jadi seperti biasa kita say hello dulu. Apakah semuanya sudah standby, sudah siap? Ya, jadi nama yang Miss panggil silakan beri tanda oke, ya. Atau mau dijawab langsung hadir, silakan diaktifkan mikrofonnya, ya. Baik, tadi yang pertama Edelyn Gianella Lukito. Ada ya Edelyn ya. Kemudian Alexis. Halo Alexis. Ya, Alicia Maharani. Alicia? Halo Alicia. Oke, belum ada tanggapan. Angela Josephine. Angela Josephine. Belum ada tanggapan. Arian C. Elda. Aurelia Samantha. Hadir, Miss. Ya, Betania Putri. Oke, Christopher Perez. Christopher. Ya, Darren Gareth. Halo Darren, bisa didengar? Miss. Ya, Emmanuel, Jason Tanjaya. Ya, Miss. Ya, Gabriela Maria Taviana. Ya, Gede Edo Juan. Hadir, Miss. Oke, Graciela Ivori. Graciela. Halo Graciela. Oh ya, Ridas izin tadi. Jeremy, Joseph. Alfi Aquila Gilang. Alfi. Oke, Kennedy. Tadi izin. Kensean Lawrence. Yes. Ya. Sianiel. Sianiel. Oke. Sevilla Kaliana. Stephen Xu. Trishi Alicia. Oke, Wulan Febrianti. Wulan. Halo Wulan. Oke, belum ada tanggapan ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah standby, yang sudah hadir. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, oke Wulan, ya baik, terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan latihan soal, ya, latihan soal untuk mempersiapkan ulangan harian minggu depan. Jadi untuk minggu depan, Miss akan mengadakan ulangan harian pertama. Materinya itu adalah materi yang bab ke-6. Ya, puisi, miwah, wacaan, aksara Bali. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita latihan soal terkait dengan materi-materi yang sudah dibahas. Nah, jadi untuk itu silahkan anak-anak diambil buku paket bahasa Balinya, kemudian dibuka halaman 70.
Sudah, sekali lagi silakan diambil buku paket bahasa Bali, dicari, dibuka halaman 70. Baik, kalau sudah dibuka halaman 70, coba perhatikan ya, perhatikan bagian yang C, bagian C yang berwarna biru. Meceken lengkare. Jadi di situ anak-anak ya akan berlatih memperbaiki kalimat yang susunan strukturnya masih acak. Ya, jadi di situ silakan anak-anak semua diisi dengan menandai diisi angka. Ya, Miss contohkan contoh yang pertama, kalimat yang pertama. Tibe ring watu gunung Saraswati sanis cara umanis. Ya, jadi itu diurutkan. Urutannya yang benar adalah Saraswati 1, Tibe ring nomor 2, sanis cara umanis nomor 3, watu gunung nomor 4. Jadi silakan ditandai seperti itu. Halaman 70. Alicia, halaman 70 bagian yang C. Meceken lengkare. Sudah? Di situ anak-anak berlatih memperbaiki kalimat yang susunan strukturnya masih diacak. Ya, diperbaiki menjadi kalimat yang padu, yang utuh maknanya. Tandai dengan mengisi angka. Ya, Miss contohkan, Miss ulang sekali lagi. Saraswati 1, Tibereng nomor 2, Sanis cara umanis nomor 3, Watu gunung nomor 4. Jadi bunyi kalimatnya adalah Saraswati Tibereng Sanis cara umanis Watu gunung. Hari Raya Saraswati jatuhnya pada hari Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung. Ya. Paham instruksinya sampai di situ? Paham? Kalau paham tolong dikasih tanda biar bisa Miss melanjutkan. Oke, yang lain. Edo, Jason, Aurel, Stephen, Sevilla, Jeremy, Ariance. Oke, yang lain Christopher, Alicia, Kadek Gilang. Oke, baik. Kalau sudah paham instruksinya, sekarang silakan anak-anak tandai menggunakan pensil di buku paket masing-masing. Diisi nomor, angka. Ya. Miss beri waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit. Nanti kalau sudah selesai kita akan bahas sama-sama. Miss panggil satu persatu nama anak-anak secara acak untuk menjawabnya. Paham ya? Baik, silakan mulai dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan makna katanya, diskusikan di forum chat. Paham? Oke, kalau sudah silakan mulai bekerja. Silakan Darren. Oke, belum ada tanggapan. Jason coba nomor 3. Oke, Miss. Ya. Siwatri, Nyabran, Prawani, Tilem, Sasi Kapitu. Oke, betul ya. Yang lain sekali lagi. Siwaratri 1, Nyabran 2, Prawani Tilem 3, Sasih Kepitu 4. Siwaratri, Nyabran, Prawani Tilem, Sasih Kapitu. Siwaratri datangnya setiap Prawani Tilem, Sasih Kepitu. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Nomor 4, Jeremy Joseph. Silakan Jerem. Halo Jerem.
Belum, nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Nomor 4. Galungan anggarannya budane penampahan galungan. Oke, masih salah ya. Ya, yang lain silakan didengarkan, diisi jawaban yang betul ya. Anggarane 1, penampahan galungan 2. Budane 3, galungan 4. Ya, jadi anggarane penampahan galungan, budane galungan. Jadi hari Selasanya disebut penampahan galungan, di hari Rabu disebut galungan. Itu. Oke, nomor 5 Kadek Gilang, silakan. Nomor 5 Kadek Gilang, silakan. Halo Kadek Gilang. Irake penuh nurai SD. Coba diulang lagi sekali. Irake berkuliah penuh SD. Oke, terbalik itu ya Gilang ya, terbalik. Oke, yang lain dengarkan. Loh rai 1, enu 2, SD 3. Irake 4, sube 5, kuliah 6. Nomor 6 ya. Jadi loh rai enu SD, irake sube kuliah. Terbalik tadi Gilang ya. Jadi loh rai masih SD, sedangkan irake sudah kuliah. Oke, Kensean nomor 6. Silakan Ken. Kensean, bisa didengar? Oke, tidak ada tanggapan. Gusti Ayu Alicia, nomor 6. Halo, Gusti Ayu Alicia. Bisa didengar? Oke, tidak ada tanggapan. Aurelia Samantha, nomor 6. Mirah, Jemet Malajah, Astuti Males Malajah. Ya, betul ya. Jadi sekali lagi, Mirah, Jemet melajah, Astuti males melajah. Mirah rajin belajar, Astuti males belajar. Nomor 7, Wulan Febrianti, silakan. Nomor 7. Halo Wulan. Baik, tidak ada tanggapan. Alicia Supranata, nomor 7. Alicia. Ya, Miss. Ya, silakan nomor 7, Nak, dijawab. Iya, mengarah jalan. Tiang sebelum mulai. Nomor 7, Nak, nomor 7. Salah, sorry. Ya. I gede ganti mokoh. Adine ganti berak. Oke, masih terbalik ya, Alis. I gede mokoh gati. Adine berak gati. I gede sangat gendut, adiknya sangat kurus. Ya, I gede mokoh gati, adine berak gati. Ya, nomor 8 tadi udah dijawab ya, itu sudah betul Alis ya. Iya mare mejalan, tiang
sube mulih. Itu. Silakan diisi nomor. Nomor 9, Graciela. Nomor 9 ya, Miss? Iya. Ibu Wulandari, Maan Penghargaan Guru Idola. Ya, betul ya. Ibu Wulandari 1, Maan 2, Penghargaan 3, Guru Idola 4. Ibu Wulandari, Maan Penghargaan Guru Idola. Ya, betul. Ibu Wulandari mendapatkan penghargaan sebagai Guru Idola. Martial Ridas, nomor 10, Nak. Silakan. Tiang lakar masuk SMK apa ngenggal man gai. Iya, betul ya, Ridas. Jadi tiang 1, lakar 2, masuk 3, ya. SMK 4, apang 5, engal 6, man 7, gae 8. Tiang lakar masuk SMK apang engal man gai. Itu. Baik. Yang lain, anak-anak yang lain sudah ditandai jawaban yang betul? Kalau sudah tolong dikasih tanda biar bisa Miss lanjutkan untuk berikutnya. Tolong diisi baik-baik karena ini untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Jadi kurang lebih contoh soalnya seperti ini nanti. Ya. Nah, kalau sudah, untuk latihan soal berikutnya, anak-anak mengerjakan ya di halaman 71. Coba lihat buku paket halaman 71, bagian B, ngarang lengkare. Jadi anak-anak berlatih membuat kalimat. Kalimat yang dibuat itu adalah yang pertama lengkare pidarte atau kalimat berita. Yang kedua lengkare pitaken, kalimat tanya. Yang ketiga lengkare pituduh, kalimat seru. Masing-masing jenis kalimat itu buat 2 contoh kalimatnya di dalam bahasa Bali. Ya, membuat contoh kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru. Masing-masing 2. Jadi totalnya kalian anak-anak membuat 6 contoh kalimat menggunakan bahasa Bali. Kerjakan di buku latihan. Ya, kerjakan di buku latihan. Paham instruksinya? Paham? Oke, kalau paham silakan mulai bekerja. Ya. Silakan mulai bekerja. Terima kasih Jeremy. 9, 10, 11, 12. Oh, oke, ada 12. Oke, nambah lagi 13, 14 ya. Ya, Shalom Edo. Ya, Adel sudah siap. Oke, Aurel juga sudah. Oke, sip. Rata-rata sudah semua memberikan reaksinya, berarti kita sudah siap ya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Edo untuk berdoa? Baik, Mister. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami akan belajar IPA, kiranya Engkau berkati Mister Niko yang akan mengajar, kiranya yang akan dipelajari, yang akan dijelaskan oleh Mister Niko dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan nonton sekalian kita berdoa. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Edo. Ya, kita lanjutin aja. Lagi sedikit banget gitu ya materinya tentang organ pencernaan tambahan gitu ya. Jadi ada organ pencernaan juga yang tidak dilalui oleh makanan tetapi membantu dalam sistem pencernaan juga. Di buku kalian juga sudah ada ya. Kemudian setelah penjelasan sedikit dilanjutkan kembali finishing atau menyelesaikan presentasinya. Jadi presentasinya kita akan lakukan di hari Jumat. Jadi hari Jumat nanti kita akan full melakukan presentasi. Gitu ya. Jadi makanya kita selesaikan hari ini supaya nanti persiapannya kalian di hari Jumat itu enggak keteteran lagi, gitu ya.
Oke. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom chat. Mister akan bacakan pertanyaannya nanti setelah setelah saya menjelaskan. Oke, silakan. Ini ada yang izin ke toilet. Oke, silakan. Ya, kita masuk ke organ pencernaan tambahan ya, di mana organ pencernaan tambahan di kita itu ada dua, yaitu hati dan juga pankreas. Makanya gambarnya ya saya pakai dua gitu, hati dan pankreas, meskipun ada usus 12 jari di situ ya, ada duodenum juga di situ, tapi ya karena dapat gambarnya seperti ini ya sudahlah. Yang penting ada penjelasan dari bagian-bagiannya itu sendiri ya. Nah, yang pertama organ pencernaan tambahan kita itu adalah hati ya. Fungsi hati adalah menjaga perasaan, bukan ya. Fungsi hati sebenarnya adalah untuk menetralkan racun-racun yang masuk bersama dengan makanan atau menetralkan racun-racun yang ada di dalam darah kita. Itu. Jadi misalkan kita makan nih, kan nggak semua racun itu dapat diidikan ya, nggak semua racun dapat difilter begitu loh. Meskipun organ pencernaan kita sudah bekerja secara maksimal melalui lambung seperti itu ya, dari mulut ya kan, dari mulut, dari air ludah, terus kemudian menuju ke lambung, di lambung juga sudah dimatikan, masuk di usus halus juga sudah dirombak begitu kan, tapi tetap aja masih ada beberapa zat-zat atau senyawa-senyawa yang senyawa-senyawa toksin istilahnya ya, senyawa-senyawa racun yang masih bisa lolos gitu, masuk ke dalam darah. Nah, yang menetralkan itu adalah hati. Nah, tapi untuk di pencernaan sendiri begitu ya, khusus di pencernaan itu sendiri, hati ini dia menghasilkan getah empedu. Di mana getah empedu ini berasal dari sel darah merah kita. Ya, berasal dari sel darah merah dan dioper ke kantong empedu gitu. Nah, nanti di dalam kantong empedu itu ya, dalam kantong empedu akan mengeluarkan getah empedunya itu, nanti ada salurannya yang langsung menuju ke usus 12 jari atau ke duodenum. Makanya kalau kalian lihat di gambar yang jalan atau cabang warna hijau itu kayak menuju ke usus besar ya. Tuh. Nah, fungsi dari getah empedu kita itu adalah untuk mengemulsikan lemak yang ada di makanan sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Jadi mengemulsikan itu maksudnya gini, menyatukan bentuk antara dua zat yang tidak bisa menyatu. Contohnya misalkan air dan minyak, begitu kan. Kita tahu bahwa lemak itu banyak sekali kandungan minyaknya, benar kan? Nah, air ketemu minyak pasti nggak akan bisa menyatu. Benar kan? Kalau kalian nuang air segelas, nuang air setengah gelas, kemudian kalian tuang minyak setengah gelas, pasti tidak akan bertumpuk, gitu kan? Nah, coba misalkan kalau air sama minyak itu kalian tambahkan dengan kuning telur, ya pasti akan bercampur, ya, bercampur menjadi suatu adonan yang kental. Nah, sama. Getah empedu kita juga itu dia mengemulsikan lemak yang istilahnya, yang memang lemak kita itu sendiri kan banyak sekali kandungan minyaknya di situ kan gitu ya. Nah, di situ diemulsikan, dibentuk menjadi sebuah kekentalan begitu ya, kayak mayones begitu ya, mungkin ya, foam ya, bentuknya seperti mayones seperti itu. Nah, nanti itu terjadinya di duodenum.
Itu di usus 12 jari. Jadi itu fungsi dari hati. Nah, berikutnya kita ke pankreas ya. Mana dia? Nah, udah. Nah, berikutnya ke pankreas. Pankreas posisinya berada di bawah hati ya. Di mana-mana pankreas di manusia itu posisinya pasti di bawah hati. Nggak ada pankreasnya pindah gitu. Ya. Nah, pankreas itu sendiri merupakan suatu organ yang dapat menghasilkan cairan. Cairannya itu berisi dengan enzim begitu ya. Dan dipengaruhi oleh hormon. Hormonnya adalah hormon sekretin dan juga hormon kolesistokinin. Nah, jadi kedua hormon tersebut yang dapat memicu, istilahnya kayak aktivator yang mengaktifkan keluarnya getah pankreas. Nah, getah pankreas itu sendiri isinya ada beberapa zat seperti enzim dan juga ada senyawa yang namanya natrium bikarbonat. Kalau kita tahu natrium bikarbonat itu ada di mana ya? Minuman bersoda kalau nggak salah. Nah, fungsinya gitu ya. Fungsinya untuk natrium bikarbonat ini adalah menetralkan makanan yang terbawa oleh lambung. Gitu. Jadi di lambung itu kan kondisinya kan asam banget ya. Ya di pertemuan lalu kan kita udah belajar tentang lambung kan. Nah, lambung itu mengeluarkan gas yang gasnya itu adalah asam klorida atau HCl. Ya, atau setara dengan air keras, kan? Kondisinya udah pasti asam banget kan. Nah, supaya masuk ke dalam usus itu tidak merusak usus begitu ya. Tidak merusak dinding usus karena dinding lambung dan dinding usus itu memiliki struktur yang berbeda begitu. Dikeluarkanlah getah pankreas ini yang isinya natrium bikarbonat gitu supaya makanan yang sudah dicerna gitu ya, makanan yang sudah tercerna yang kondisinya masih asam itu bisa netral gitu sehingga ketika masuk ke dalam usus itu tidak merusak dinding usus. Kemudian ada enzim ya, beberapa enzim amilase, lipase dan juga tripsin itu yang paling umum ya, atau enzim ALIT biasanya dipersingkat. Fungsinya udah pasti tahu lah ya, amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa ya dari karbohidrat kompleks jadi karbohidrat yang lebih sederhana. Lipase itu memecah protein menjadi asam amino. Memecah protein. Kebalik. Lipase itu memecah lemak ya. Memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Gitu. Jadi lemak yang kompleks dipecah jadi lemak yang lebih sederhana. Kemudian yang protein diubah menjadi asam amino. Nah, itu baru tripsin. Jadi yang protein itu masih kompleks gitu ya. Disederhanakan, diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana oleh tripsin. Bentuk sederhananya adalah asam amino. Kemudian ada enzim-enzim aktivatornya seperti kimotripsin, peptidase, dan nuklease. Jadi gitu ya, enzim fungsinya nggak cuma merombak saja, tidak cuma mengolah, tapi ada juga fungsi enzim yang mengaktifkan enzim yang lain. Gitu. Oke, sudah. Sekian itu aja yang bisa Mister sampaikan. Cepat banget kan? Ya. Mungkin kalian ada pertanyaan dulu. Yuk silakan, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hati dan juga pankreas. Ini lengkap ya, semua hadir ya. Mantap nih.
Hati bisa menyimpan kenangan, Mister. Bukan, kenangan tersimpan di otak ya. Mister, organ-organ yang bisa bertumbuh seiring waktu kah? Ya, untuk organ-organ tubuh kita memang pastinya mengalami perkembangan seiring dengan waktu begitu. Tapi hanya satu organ saja di dalam tubuh kita itu yang bisa melakukan regenerasi, gitu ya. Organ dalam tubuh kita yang bisa melakukan regenerasi alias meskipun dipotong bentuknya akan kembali, yaitu ini hati. Ya, hati. Makanya dibilang hati yang pecah itu tidak bisa hati yang pecah itu tidak bisa disambung kembali begitu. Ya memang karena hati beregenerasi. Ya. Beda dengan organ yang lain. Organ yang lain itu bisa dicangkok gitu ya. Organ yang lain itu bisa dicangkok alias gini. Misalkan fungsinya sudah tidak aktif tetapi digantikan dengan organ yang sama dari tubuh yang lain begitu. Ya. Bisa ada beberapa organ seperti jantung, begitu paru-paru itu kayak bisa dicangkok istilahnya. Tapi tidak demikian dengan hati. Hati meskipun posisi ini ya, misalkan kena penyakit begitu ya, penyakit hati itu hepatitis misal anggaplah ada anggap kena kanker hati begitu ya, kanker hati tapi masih belum stadium akhir begitu. Nah itu masih bisa dipotong gitu. Hatinya yang ada kankernya, ada tumornya gitu masih bisa dipotong, kemudian dibiarkan begitu saja, nanti kondisinya akan beregenerasi kembali. Kalau misalkan jantung seperti itu nggak bisa, paru-paru dipotong seperti itu nggak bisa, nggak akan bisa kembali. Wujudnya, bentuknya pasti akan tetap. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Dalam waktu berapa lama bisa kembali? Yaitu tergantung pada individu masing-masing dan juga apa yang dikonsumsi gitu ya. Terkadang kan kalau misalkan habis operasi itu kan dikasih obat seperti itu ya. Mungkin di situ obatnya itu sudah ada hormon ada pemicu hormonnya buat bisa meregenerasi kembali seperti itu. Efek sampingnya kalau dipotong apanya yang dipotong nih kira-kira, hati atau organ lainnya? Hatinya, oke. Efek samping kalau misalkan hati dipotong kemungkinan ini kemampuan dalam menetralisir racun begitu ya tidak maksimal gitu karena kan dipotong. Jadi misalkan mungkin makan sedikit sudah cepat sakit kayak gitu ya. Padahal sebelumnya makan makanan yang sama tidak apa-apa, tapi karena makan makanan yang sama, karena hatinya sudah dioperasi, jadi lebih rentan, dia lebih cepat sakit kayak gitu. Makanya kan kalau orang operasi kan tidak boleh terlalu mengambil aktivitas yang berlebihan dulu ya, gitu. Karena untuk menjaga kondisi, maksudnya membiasakan dulu kondisi bahwa kalau sudah kembali fit baru bisa maksimal kinerja tubuh kita gitu loh. Ada pertanyaan lain lagi? Kita diskusi banyak-banyak nih.
Tidak ada pertanyaan? Mungkin masih nyangkut di sistem pencernaan yang sebelum-sebelumnya, di organ-organ sebelum-sebelumnya, bisa. Mau ditanyakan lagi, bisa. Ya, Mister, kalau air liur juga masuk ke dalam lambung, ya. Air liur juga masuk ke dalam lambung, ya. Jadi, kenapa bisa terus ada air liur di dalam mulut, seperti itu ya. Ya, karena kelenjar ini. Dan kemarin itu kan kalau kita lihat di dua pertemuan sebelumnya ya, yang kita bahas mulut itu kan ada di belakang satu, di belakang sini satu, di belakang lidah sama di bawah lidah ini. Tapi ya memang sering kerasa di kita gitu ya, pasti yang ada di bawah lidah sini, keluarnya pasti dari bawah. Gitu. Oke, kenapa kalau misalkan kita makan pedas telinga bisa seperti tersumbat? Ya, karena gini ya, saraf kita kan lebih terfokus ke lidah ya, karena merasakan pedas gitu kan sama sekitaran bibir seperti itu. Jadi otak merasakan bahwa oke, ini pentingin dulu pedasnya dulu. Ini kan pedas itu kan merupakan sensasi perih yang dialami oleh organ-organ dalam pencernaan gitu ya. Jangankan kita makan pedas, jangankan di mulut gitu ya. Bahkan kalau kita terlalu makan, misalnya kita makan mie kober level 10 kayak gitu ya. Pedasnya kan enggak cuma di perut, enggak cuma di mulut tapi sampai di perut ya. Ya karena itu saraf-saraf kita terfokus untuk merasakan perih yang ada di bibir begitu. Tapi kalau naik pesawat itu karena tekanan udara ya. Kalau naik pesawat itu karena tekanan udaranya berbeda. Kalau misalkan kita ngerasain pedas, itu lebih ke saraf sih. Lebih ke saraf ya memang fokusnya buat ngerasain pedas begitu. Tapi nggak semua orang juga seperti itu begitu ya. Ketika dia pedas kayaknya kayak naik pesawat begitu. Nggak semua orang. Tapi ada beberapa. Kebanyakan sih seperti itu memang. Saya aja kadang kalau misalkan pedas banget pasti ini ya, kepalanya juga gatal. Kayak itu karena keringat keluar seperti itu kan. Pedas, kalau pedas itu kan gitu mekanisme tubuh kita menanggapi rasa perih itu kayak gitu loh. Jadi panas tubuh kita meningkat karena makanan yang kita konsumsi itu bisa bikin perih begitu ya. Bisa bikin perih sepanjang organ pencernaan jadinya gitu. Tapi otak kita ya meresponnya pasti beda-beda begitu. Contoh kayak saya kena cabai aja, saya pasti berkeringat langsung begitu. Biarpun saya tuh merasakan nggak pedes begitu. Rasanya tuh nggak pedes, tapi tetap mungkin karena organ dalam saya tidak sinkron kayak sama otak gitu ya. Nggak sinkron kayaknya sama otak ya, tapi tetap mereka pasti akan meningkatkan panas begitu. Jadi keringetan gitu. Ada juga yang bahkan yaitu kalau misalkan telinganya tersumbat, kemungkinan tekanan udara di dalam organ pencernaan itu lagi naik juga gitu. Tekanan udaranya lagi tinggi sehingga telinga kita pun juga kadang tersumbat gitu. Karena kayak istilahnya apa ya bilangnya, kayak kita habis kecelakaan terus
kita tuh kayak terseret begitu loh. Nah itu udah yang dirasain sebenarnya. Tapi kan kalau kita kecelakaan terus kita keseret di aspal itu kan yang ngerasain kan organ luar ya. Nah tapi kalau kita kepedesan itu yang ngerasain organ dalam. Gitu. Makanya orang bilang kan bahaya ya kalau kita sering-sering makan pedas. Berbahaya karena ya itu tadi. Bayangkan aja kalau kalian diseret terus di aspal ya kan, yang ada kulit habis ya kan. Kalau kita makan pedas-pedas terus, yang ada juga sama organ tubuh kita, dinding-dindingnya ya pasti bakal luka juga gitu. Sorry. Ada pertanyaan lagi? Mister, tapi kenapa sering ada yang bilang makanan pedas itu adalah vitamin C? Nggak ada. Aduh. Itu cuma mitos ya. Makanan pedas mengandung vitamin C itu mitos. Tapi memang ada beberapa beberapa bahan makanan yang pedas itu memang ada kandungan vitamin C-nya gitu. Tapi bukan berarti semua makanan pedas itu itu mengandung vitamin C gitu, enggak semua. Contoh yang makanan pedas yang punya vitamin C itu apa? Cabai ya. Cabai memang mengandung vitamin C begitu. Cabai memang mengandung vitamin C, tapi banyakkan capsaicin-nya daripada vitamin C-nya gitu. Mister, amandel itu kan mirip usus buntu. Nah, kalau amandel disebabkan apa? Amandel itu disebabkan karena ini ya, jaringan lagi. Kelenjar tonsil ini, kelenjar tonsil di sini itu menumpuk menumpukan penyakit-penyakitnya di situ gitu loh. Jadi kayak kan sama kayak orang kena kencing batu kan, kita karena nahan kencing kan kencingnya jadinya mengeras jadi batu ya kan. Nah itu juga sama. Jadi toksik atau racun-racun yang masuk melalui makanan itu nempel menumpuk di situ gitu loh. Menumpuk di situ. Gitu, menumpuk. Nah, sehingga menyebabkan ukuran dari amandel itu akan membesar begitu dan mengakibatkan rasa sakit itu. Jadi sebenarnya sih karena itu makanan yang memang tubuh kita nggak kuat buat tubuh kita itu kayak sudah nggak kuat lagi buat mengatasi zat-zat asing begitu yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu makanya bisa jadi amandel. Amandel sama dahak beda ya, Mister? Beda. Dahak itu adalah lendir ya, lendir-lendir yang menempel di kerongkongan gitu loh. Itu dahak. Tapi itu lendir itu disebabkan karena menumpuknya istilahnya penyakit kayak bakteri kayak gitu-gitu tuh, mikroorganisme bakteri penyakit begitu yang bisa bikin kita bawa penyakit yang kayak tipes kayak ya gitu ya, buruk-buruknya lah ya kayak gitu ya. Nah itu dikumpulnya di dahak begitu, TBC yang kayak gitu-gitu tuh. Nah terkumpulnya di dahak begitu. Makanya kalau misalkan kita batuk berdahak,
dahaknya warna kuning-kuning kental begitu, buang aja tuh penyakit itu. Ya. Jangan ditelan balik ya. Nah ini ada yang nanya lagi, amandel fungsinya apa, Mister? Amandel itu fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh awal ketika kita memasukkan makanan. Gitu. Jadi kayak istilahnya sistem imun kita di awal yang membersihkan mikroorganisme dan juga zat-zat toksik yang masuk bersama dengan makanan itu di amandel begitu. Jadi sebenarnya kalau diambil pun tidak apa-apa. Iya, sebenarnya kalau misalkan amandel itu diambil pun juga tidak apa-apa karena yang diambil kan hanya yang terlihat saja begitu loh. Kelenjar amandel yang membengkak. Nah, istilahnya kayak apa ya? Punya kutil terus dipotong kutilnya. Nah, gitu. Ya. Ada kutil di kulit terus dipotong kayak gitu. Nah, amandel juga seperti itu. Jadi bagian yang membengkak itu kan semuanya sudah bertumpuk di situ penyakit-penyakitnya kan gitu ya, dan juga mengganggu kita baik dalam berbicara, baik kita dalam makan seperti itu ya. Jadi ya kalaupun dipotong kan sisa kelenjarnya itu masih ada gitu. Nah, sisa kelenjarnya itulah yang nantinya akan tetap dia bekerja di situ gitu loh. Diambil memang boleh makanya kan dokter kadang kalau memang sudah kritis banget baru amandelnya dipotong ya. Tapi kalau memang tidak terlalu kritis dilihat bengkak-bengkaknya begitu ya sama dokternya, dilihat oh ini minum obat atau istirahat aja pasti nanti amandelnya akan mengecil sendiri seperti itu. Berarti kalau misalkan amandelnya sudah mengecil, sudah nggak bengkak, berarti sistem imun kita sudah bekerja kembali dengan baik. Gitu. Ada lagi? Batuk yang berdarah, Mister, batuk berdarah karena apa? Banyak ya, banyak faktor ya. Faktor utama adalah rusaknya saluran pernapasan. Nah, nanti itu kita akan pelajari di bab sistem pernapasan ya. Batuk berdarah. Tuh. Kenapa keluarnya di mulut enggak di hidung gitu ya? Ya karena kalau kita dari sini ya jaraknya dari sini ke atas kan lebih ketemu mulut dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mister akan bagi kelompok dulu ya. Saya yakin kayaknya di kelompok ini sudah pada selesai semua ya. Kita sampai 11.40 ya. Nah, silakan kalian masuk sendiri gitu ya. Tapi sebelum itu saya share dulu penyakit-penyakitnya itu ya. Penyakit-penyakitnya sebentar. Biar tidak lupa ya. Jadi ini masih ada satu kelompok yang belum menentukan penyakitnya. Mungkin bisa
ditemukan di sini ya dari yang Mister kirim lewat kolom chat. Ini ya, jadi masih ada satu kelompok yang belum. Silakan menentukan terlebih dahulu ya. Hari Jumat sudah siap untuk presentasi. Nah, urutan presentasinya sesuaikan dengan yang ini ya, berarti yang ada di kolom chat. Berarti kelompoknya Adel dulu, setelah itu kelompoknya Jason, baru kelompoknya Kristo gitu ya, sampai selesai. Oke, saya buka roomnya. Silakan masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, masih ada 10 orang lagi, 9. Oke, yang tidak bisa masuk kelompok mungkin bisa di chat Mister ada di kelompok mana atau kelompoknya siapa. Nanti Mister akan masukkan. Jadi ada Betania, Darren, sama Stephen Su. Kelompoknya siapa? Oke, ini Gilang ada di kelompok mana? Darren dan Stephen Su ada di kelompok mana? Kelompoknya Ridas ya. Gilang kelompoknya Ridas. Oke.
Ya, ini ada yang memanggil tadi. Bagaimana? Mister, itu ya, boleh dikirim ulang nggak yang penyakit yang diambil sama kelompok lain? Yang teman-teman ya, oke. Ya. Nah, ini sudah. Thank you, Mister. Oke. Ya, bagaimana? Nah, Mister. Ada yang memanggil? Mister. Saya mau nanya untuk kan, Mister, saya mau nanya, itu yang benar tuh pankreasitis atau pankreatitis? Sama aja sih. Oh, sama aja ya? Iya, sama aja. Oke, Mister. Terus nanti pas presentasi itu harus on cam atau off cam, Mister? Boleh on cam, boleh off cam juga boleh. Yang penting bersuara. Itu aja. Oke, Mister. Berarti off cam boleh, Mister? Boleh. Makasih, Mister. Makasih, Ya. Mister. Makasih, Ya. Mister. Oke. Saya pindah-pindah dulu nih ya. Mister, kurang 1 personil, Mister. Steven mana dia? Ini dia nggak masuk-masuk, dia tadi sudah saya inikan. Kelompok berapa dia? Kelompok room 2 ya, berarti room 2. Nggak tahu saya, masuk aja yang kosong tadi. Ya deh. Dah nih tak masukin dia tapi nggak gini dia. Oh, dah. Udah. Dah, oke. Kasih, Mister. Ya. Silakan bagi-bagi tugas dulu. Ya, kita tinggal buat PPT aja, Mister. Oke, gasin. Saya pindah-pindah dulu. Oke, gimana ini? Sudah ready? Wah, sudah siap ya. Mantap. Boleh, mungkin kalian mau latihan buat presentasi juga boleh. Atau kalian ingin menambahkan, mau share screen juga bisa. Di sini Mister sudah aturkan semua bisa share screen ya. Jadi enak gitu. Jadi kalian bisa saling lihat-lihat, bisa bagi-bagi tugas juga. Nanti mau misalkan Jeremy mau menyampaikan yang mana, Jason mau yang mana, Kennedy mau yang mana, seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pindah dulu. Ini room 2 kenapa rame sekali nih? Tahu, Mister. Nggak tahu, Mister, ada penghuni nggak jelas, Mister. Jamaah, Mister. Oh, kan masuk lagi. Oh, semua masuk, Mister. Wah, ini. Mantap. Nah, ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Saya pindah dulu nih. Oke, kelompok 4 ya nih ya. Kelompok 4 gimana? Sudah ready? Oke, kalau mau latihan silakan. Mister sudah sudah setting supaya bisa share screen ya. Jadi biar kalian bisa bagi tugas juga nanti waktu hari Jumat biar enggak macet-macet lagi ya. Ini kan harusnya tugasmu. Ini bukan, ini tugasmu gitu. Saling ngoper nanti. Oke, gimana? Ini sudah menentukan penyakitnya? Ada yang hilang ya? Salah.
Oke, gimana? Sudah menentukan penyakit-penyakitnya? Oke, ada apa ini? Mister, Alicia Mister, punya sorry pertanyaan, kepencet. Mister, sorry Enggak, Mister, Alicia kepencet punya Mister. pertanyaan, Mister. Oh, kepencet. Iya, ya. Silakan. Kalau kalian memang sudah siap, ya kalian mau melakukan apa di dalam grup juga nggak masalah. Ini Mister juga nggak akan record kok. Tenang. Saya balik dulu ya ke kelompok lain. Oke, kelompok 5 gimana? Sudah menentukan penyakit yang akan dibawakan? Hampir. Coba apa saja dulu, kan cuma 3 aja. Coba disebutin apa aja dulu, jangan isinya. Maksudnya kalian ingin membawakan penyakit apa? Tuh. Ya, ini maaf nih tadi kameranya ada problem. Nah, mungkin bisa Mister bantuin buat cari penyakitnya. Coba ditentukan saja dulu apa. Karena di hari Jumat sudah siap presentasi loh ya. Sudah nggak ada lagi buat bingung, saya mau nentuin penyakit ini. Nah, supaya nanti nilai kalian juga tidak turun begitu kan, karena karena sama dengan yang lain begitu ya. Oke. Ada gastritis ya. Oke, baru 1. Oke, tukak lambung ya. Gastritis, tukak lambung. Sariawan sudah tadi. Sariawan tuh kelompoknya Kristo. Ya. Lagi 1 coba, gastritis sama tukak lambung lagi 1. Bentar. Oh, ini NG. Udah, NG sudah masuk ya. Gastritis, tukak lambung. Mau ini coba, mau ini enggak? Bentar, apa nih ya? Dia radang lambung, diare. Radang kerongkongan. Kayaknya belum ada nih. Ya. Oke, GERD ya. Oke, sip. Sama GERD ya. GERD itu berarti asam lambung naik sampai ke atas. Tuh. Sip. Ini ya, Mister bagikan chatnya buat mengingatkan. Berarti kalian tinggal cari informasi. Jadi ada gastritis, tukak lambung, sama GERD. Ya, gastritis sama tukak lambung hampir mirip. Cuman ada perbedaannya.
Oke, silakan tampilkan isi dari presentasinya, Mister masukkan lagi ya. Isi presentasinya itu nama penjelasan penyakitnya. Misalkan contoh kayak gastritis adalah penyakit bla 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 gitu ya. Kemudian penyebabnya bisa disebabkan oleh kebiasaan atau mungkin disebabkan oleh virus kayak gitu ya. Dan cara pencegahan atau pengobat. Cara pencegahan dan pengobatan. Bedakan ya. Cara mencegah sama mengobati itu beda ya. Cara mengobati berarti kita sudah sakit. Misalkan kita sudah menderita sakitnya, diobati menggunakan apa? Kalau cara mencegahnya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit tersebut. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister akan pindah kelompok. Oke, rata-rata sudah pada masuk semua. Ya. Oke, nanti sebelum kita akhiri pertemuan, nanti di Moodle, Mister akan buatkan room untuk kalian bisa mengumpulkan PowerPoint-nya di situ. Jadi cukup satu orang dari anggota kelompok yang memasukkan ke dalam Moodle, gitu ya. Cukup satu orang saja. Nah itu nanti gunanya adalah sebagai backup kalau misalkan di hari Jumat nanti itu ada kendala. Gitu ya. Mungkin pas mau share screen tapi malah macet PC-nya atau HP-nya kayak gitu ya. Jadi bisa download mungkin dan juga buat data saya gitu ya. Data saya kalau memang kalian sudah mengerjakan tugas, dan juga mungkin nanti di hari Jumat kalau misalkan ada kendala saya akan bantu kalian untuk jadi operatornya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pelajaran kita, berarti sudah siap ya hari Jumat kalian melakukan presentasi. Persiapannya panjang nih. 4 hari ya, lumayan. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mengikuti pembelajaran dan juga berdiskusi mengenai tugas presentasi yang akan dibawakan hari Jumat. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar persiapan kami bisa maksimal dan presentasi dilakukan hari Jumat bisa berjalan dengan baik juga. Untuk agenda kami setelah pembelajaran ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dampingi dan lindungi kami dimanapun kami berada dan jauhkan kami dari pandemi yang saat ini sedang melanda. Kiranya ini yang menjadi doa pengucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 8C. Tuhan Yesus memberkati.